Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi kitabi al-Adab al-Mufrad bab la yasubbu walidayhi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat kepada kita setelah kita menyelesaikan beragam amal ibadah. Kembali kita dipertemukan Allah dalam rangka beribadah, melanjutkan ibadah kita tafaqquh fiddin, memperdalam taujihat nabawiyah, arahan, instruksi dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kajian kitab Al-Adab Mufrad. Mudah-mudahan semangat kita, kesungguhan kita hadir di majelis ilmu, hadir di Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman surga Allah, di rumah Allah ini, mudah-mudahan menjadikan kita semuanya nantinya dimudahkan Allah untuk dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita kali ini adalah larangan untuk menghina kedua orang tua. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan dalam kitabnya la yasubbu walidayhi. Haddatsana Muhammad ibn Katsir haddatsana qala Sufyan qala Sa'ad ibn Ibrahim akhbarani Humaid bin Abdurrahman an Abdullah ibn Amr. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad lengkapnya sampai kepada sahabat Abdullah ibn Amr. Nama lengkapnya Abdullah ibn Amr ibn al-As Sahmi al-Qurashi, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang masih muda, dan beliau termasuk minal abadilah al-arba'ah, di antara sahabat-sahabat empat yang namanya Abdullah. Ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Umar, ada Abdullah ibnu Amr, ada Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Amr ayahnya namanya Al-As, makanya sering kita mendapati dalam kitab-kitab hadis didoakan keduanya radhiyallahu anhuma. Yang menarik dari sahabat ini adalah beliau masuk Islam lebih dulu dari ayahnya. Biasanya kan umumnya orang tua masuk Islam baru ngajak anaknya. Beliau tidak. Beliau masuk Islam terlebih dahulu, baru kemudian disusul ayahnya. Dan beliau salah seorang sahabat yang mendapatkan perhatian dari Rasulullah SAW, sehingga mendapatkan dispensasi, keringanan untuk menulis hadis Rasulullah SAW di saat Nabi melarang banyak sahabatnya menulis darinya. Dan larangan itu beralasan agar para sahabat konsentrasi dengan Al-Quran. Maka muncullah larangan dari Nabi, la taktubu anni wa man kadaba anni ghairal Qur'an falyamhu. Jangan kalian menulis dariku, kata Nabi di awal-awal itu. Siapa yang menulis dariku, hendaknya dihapus. Sehingga para sahabat mengandalkan menghafal hadis-hadis yang mereka dengar, terima dari Rasulullah SAW. Tapi tidak demikian dengan Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Sahabat ini mendapatkan dispensasi pengecualian, sehingga beliau diizinkan oleh Nabi untuk menulis. Dan kemudian tulisan yang beliau himpun dari Nabi itu dikumpulkan dalam lembaran yang dikenal dengan As-Sadiqah. Dan beliau termasuk sahabat yang tidak pernah absen dalam banyak perjuangan Rasulullah bersama dengan Rasulullah SAW. Dan beliau wafat, ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan wafat di Taif, ada yang wafat di Kufa, ada yang wafat
Tapi beliau wafat tahun 65 Hijriah dan ada sekitar 70 hadis yang beliau riwayatkan di dalam dari hadis Rasulullah SAW, dan salah satunya adalah hadis yang ada di hadapan kita. Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Apa itu? Ayyashtumar rajulu walidayhi. Yaitu ketika seseorang mencela, mencerca, menghina kedua orang tuanya. Ini termasuk dosa besar. Qalu, maka para sahabat heran. Masa ada anak mencela, menghina orang tuanya? Maka keheranan itulah yang kemudian mereka ungkapkan dengan pertanyaan, kaifa yashtum? Ya Rasulullah, bagaimana ada anak mencerca, menghina kedua orang tuanya? Nabi SAW menjawab, yashtumur rajula fayashtumu abahu wa ummah. Yaitu apa? Seseorang mencela orang lain. Mungkin karena emosi, marah, sampai kemudian dia mencela orang lain, dan karena ia mencela orang lain, maka fayashtumu abahu. Maka orang itu kemudian mencela ayahnya, mencela ibunya, wa ummahu. Jadi gara-gara dia, si anak ini mencela orang lain, akhirnya orang lain itu kemudian mencela kedua orang tuanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, juga Imam Muslim, sehingga hadis ini muttafaqun alaih. Validitas dan originalitas hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi selain diriwayatkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang dosa besar, bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya kabair, kabirah minal kabair. Dan berdasarkan nas-nas, teks-teks yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bisa kita simpulkan bahwa yang namanya dosa itu memang beragam. Seperti di dalam surat An-Najm ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam. Disebut di situ dosa ada 3 jenis, 3 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan al-kabair. Tunggalnya kabirah, kabair. Yang kedua al-fawahish, jamak dari fahisyah. Yang ketiga al-lamam. Al-lamam itu saghairudz dzunub, dosa kecil. Jadi ada dosa kecil, saghairudz dzunub. Ada dosa yang disebut oleh Al-Quran dengan terminologi fahisyah, fawahish. Apa itu fahisyah, fawahish? Yaitu dosa yang telah ditentukan hukumannya oleh Allah dengan hudud atau kisos. Pelakunya telah ditentukan hukumannya oleh Allah dengan apa yang disebut dengan had atau hudud atau kisos. Yaitu masuk dalam kategori dosa fahisyah adalah seperti meminum minuman keras, mabuk, lalu mencuri. Ada hudud, ada had yang telah ditentukan Al-Quran. Lalu termasuk zina. Ini adalah dosa, tetapi dalam terminologi Al-Quran masuk dalam kategori fahisyah, yang jamaknya fawahish, membunuh, yang kemudian ditegakkan kisos. Itu semuanya termasuk fahisyah minal fawahish. Lalu yang ketiga, seperti disinggung dalam hadis Nabi ini, disebut dengan al-kabair. Al-kabair itu dari kabirah, jamaknya kabair, dosa-dosa besar. Itu dosa besar. Para ulama mendefinisikan dosa besar dengan beberapa definisi. Ada
Seperti dikutip Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis sahih dalam Sahih Muslim tentang kabair, Imam Nawawi mengatakan, mengutip Abdullah ibnu Abbas mengatakan yang namanya kabirah, dosa besar adalah kullu ma nahallahu anhu. Semua yang dilarang oleh Allah. Menurut Abdullah bin Abbas itu termasuk dosa besar. Makanya dulu salafun saleh, para sahabat itu tidak membedakan ini dosa kecil apa dosa besar. Pokoknya selama itu dilarang oleh Allah, mereka menjauhi. Ada lagi ulama yang mendefinisikan dosa besar adalah dosa yang diancam di dalamnya dengan neraka. Pelakunya diancam dengan neraka atau siksa. Kita dapatkan dalam beberapa ayat azabun syadid. Baginya azab yang dahsyat, azabun alim. Atau diancam dengan murka Allah. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka. Jadi perilaku, perbuatan, dosa yang diancam dengan murka Allah. Atau laknat. Makanya ada ayat ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Jadi ketika ada ancaman neraka bagi pelakunya, siksa, murka Allah atau laknat, maka berarti ia melakukan dosa besar, termasuk dosa besar. Ada lagi yang ketiga, di antara ulama mendefinisikan dosa besar itu adalah dosa kecil yang diremehkan, istahana. Jadi dosanya kecil tapi diremehkan. Atau dengan menggampangkan. Atau dengan mujaharah, dipublish. Dosanya sebenarnya kecil tapi dipublish. Jadi status, di-share di medsos. Sehingga kemudian, atau bangga, orang bangga dengan melakukan maksiat dosa itu. Disiarkan live. Na'udzubillah, ada orang bunuh diri live. Na'udzubillah. Padahal jelas bunuh diri itu neraka. Atau apapun yang kemudian dipublish, mujaharah. Makanya ada hadis Nabi, kullu ummati mu'afa. Kata Nabi, semua umatku itu akan dimaafkan. Kalau dia minta ampun dimaafkan. Illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang sengaja mujaharah, bangga dengan dosa maksiatnya, dipublish, disiarkan, disampaikan ke media sosial dan seterusnya, maka orang yang seperti ini bahaya. Maka sebagian ulama mengatakan tadinya dosa kecil jadi besar karena diremehkan. Atau ada yang mengatakan dosanya kecil, walakin asarra alaihi, tetapi dilakukan secara berkesinambungan, akhirnya menikmati, enjoy dengan dosa itu, berkelanjutan, berketerusan, sehingga kemudian menjadi karakter, menjadi sifatnya, menjadi kebiasaan. Ini juga akhirnya dianggap bisa menjadi dosa besar oleh sebagian ulama, didefinisikan seperti itu. Termasuk dosa besar adalah dosa yang memang secara khusus disebut secara tekstual sebagai dosa besar. Makanya ada hadis Nabi, ya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ingatlah, inginkah kalian aku beritakan kepada kalian yang paling besar dari dosa-dosa besar. Disebut di situ ada syirik, ada uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, kemudian ada sumpah, ya, yaitu sumpah atau berkata bohong. Itu termasuk dosa besar karena disebut secara tekstual oleh Nabi sebagai dosa besar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan. Jadi mengingatkan kepada seorang untuk hati-hati tidak sampai atau jangan sampai mencerca, menghina kedua orang tuanya. Nah, menghina kedua orang tua di dalam hadis ini disampaikan oleh para sahabat, mereka heran kemudian bertanya, maka Nabi kemudian menjawab, tidak menghina langsung, tetapi dia menjadi penyebab orang menghina kedua orang tuanya. Itu juga termasuk dianggap menghina orang tuanya. Makanya muncul pertanyaan, kaifa yashtum? Kata para ulama hadis, pertanyaan ini
Bagaimana ya Rasulullah? Anak kok bisa mencela, menghina orang tuanya? Ini pertanyaan keheranan. Kayaknya kok nggak mungkin. Maka Nabi menjawab, ya dia tidak langsung. Tapi apa? Dia mungkin bertengkar, lagi marah sama orang lain. Maka kemudian dia tidak mampu mengendalikan emosinya. Keluar dari mulutnya menghina orang itu. Atau menghina orang tua dari lawan bicaranya. Yang akhirnya lawannya tadi itu kemudian menghina ayahnya dan ibunya. Maka akhirnya dia dianggap melakukan dosa besar karena menghina orang tuanya. Padahal tidak langsung. Ini yang oleh para ulama kemudian dibuat satu kaidah. Ada kaidah ya. Al-mutasabbib kal-mubashir. Ada kaidah dalam usul fikih itu al-mutasabbib kal-mubashir. Jadi seseorang yang menjadi sebab orang melakukan maksiat atau dosa, maka dia sama saja seperti melakukan dosa itu. Maka di sini penting untuk hati-hati. Jangan sampai ada orang menghina orang tua kita gara-gara tadi. Kita tidak langsung menghinanya, tetapi orang lain menghina gara-gara kita yang tidak mampu menahan amarah, menghina orang tua orang lain itu. Atau dalam contoh-contoh yang lain juga berlaku kaidah ini. Al-mutasabbib kal-mubashir. Misalnya orang memfasilitasi orang untuk judi. Dia tidak main judi, tapi dia memfasilitasi. Ngasih contoh, atau ngasih linknya, atau ngasih tahu caranya, atau membayarin. Dia nggak ikut, tapi orang lain yang melakukan. Nah, itu juga al-mutasabbib kal-mubashir. Termasuk al-mutasabbib kal-mubashir, orang meminjamkan rumahnya, menyewakan lahannya, atau memberikan modal, jelas untuk dosa, untuk maksiat, atau meminjamkan kendaraannya. Ini juga masuk dalam kaidah al-mutasabbib kal-mubashir. Dia tidak melakukan maksiat, tapi udah tahu ada orang mau melakukan dosa, difasilitasi, dipinjemin transportnya, atau diberikan modal, dan seterusnya. Maka kata para ulama, ini al-mutasabbib kal-mubashir. Seperti tadi, si anak tidak langsung mencela, menghina orang tuanya, tetapi ia menghina orang tuanya gara-gara ia menghina orang tua orang lain, yang akhirnya orang lain itu mencela, menghina kedua orang tuanya. Nah, ini hal yang perlu kita waspadai, hati-hati, karena ini bukan dosa ecek-ecek, tetapi minal kabair, termasuk dosa besar. Bapak Ibu saudara sekalian, hafizakumullah. Termasuk dalam bab ini menghina orang tua adalah bisa juga langsung. Kalau tadi tidak langsung. Mungkin pertanyaan para sahabat ini zaman dulu mungkin nggak ada itu fenomena seperti itu. Nah, di zaman sekarang mungkin saja ada orang anak yang langsung menghina kedua orang tuanya. Mungkin kesel, marah kepada orang tuanya, keluar dari lisannya ungkapan, ucapan yang bernada menghina orang tuanya. Keluar kata-kata yang intinya, artinya adalah menghina orang tuanya. Maka ini juga termasuk syatmur rajulu walidayhi. Dan ini harus hati-hati. Makanya Islam sudah mengantisipasi. Jangankan keluar ungkapan-ungkapan yang fala taqul lahuma uff. Di dalam Al-Quran itu Allah mengajarkan kita mengatakan itu saja sudah dilarang. Apatah lagi sampai lebih daripada itu. Dan sekarang bisa saja anak yang kemudian keluar ungkapan, ucapan yang bernada menghina orang tuanya. Kemudian termasuk dalam bab ini, Bapak Ibu saudara sekalian, boleh jadi mungkin tidak mengeluarkan kata-kata yang menghina orang tuanya. Tetapi perlu juga diwaspadai, menjadikan orang tuanya sebagai objek candaan dan hinaan. Ini juga harus waspada, hati-hati. Jadi orang tuanya dijadikan objek candaan.
objek hinaan. Jadi tidak langsung menghina, tetapi keluar ucapan-ucapan yang merendahkan martabat dan harkat kedua orang tuanya. Sekarang banyak ungkapan anak-anak muda yang kadang-kadang biasa diungkapkan dengan temannya, dibawa itu ungkapan-ungkapan itu kepada kedua orang tuanya. Sehingga tidak ada hormat sama orang tuanya. Dengan berbagai macam istilah, apa saja. Merendahkan harkat martabat orang tuanya. Ini juga harus diwaspadai. Karena itu termasuk syatmur rajul. Jadi kalau dalam hadis ini Nabi menyampaikan tidak langsung, maka para sahabat heran karena nggak mungkin kelihatannya di zaman para sahabat hal itu tidak menjadi sebuah fenomena. Tetapi kita hidup di zaman yang sekarang boleh jadi ada fenomena bahkan kadang-kadang sampai pada melukai secara fisik. Nah, disinilah penting sekali kita harus paham bahwa ini bukan urusan yang remeh-temeh, tetapi ini masuk dalam kabair. Jelas dosa, jelas haram mencerca, menghina kedua orang tua itu. Dan termasuk bagian dari dosa besar. Bukan sekedar dosa, tapi termasuk dosa besar. Maka, Bapak Ibu Saudara sekalian, hafizakumullah, dari hadis ini juga bisa diambil pelajaran bahwa ketika berbicara tentang orang tua berarti syatmur rajul ini masuk dalam bab uququl walidain. Maka salah satu bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah menjadikan mereka objek hinaan, objek cemoohan, objek celaan. Nah, termasuk juga objek candaan yang berlebihan, yang sampai merendahkan harkat martabat kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Hadis ini ya, juga merupakan salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama masuk dalam kaidah saddud dzara'i. Jadi kalau menjadi penyebab orang lain menghina orang tua kita saja itu dilarang, apatah lagi langsung menghinanya. Itulah yang kemudian disebut dengan saddud dzara'i. Jadi untuk menutup pintu ya, perbuatan-perbuatan yang langsung, perbuatan-perbuatan haram. Oleh karena itu, ya, hukum sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan haram, maka itu hukumnya haram. Apapun yang menjadi penyebab seseorang melakukan dosa, maka ia masuk dalam perbuatan dosa. Ketika seseorang memfasilitasi orang untuk berbuat maksiat, maka ia sama saja melakukan maksiat dan ikut menanggung dosa tersebut. Hadis berikutnya yang bersumber dari sahabat ya, Abdullah ibnu Amr ibnu As juga, tapi dengan versi yang lain, bahwasanya Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma yaqul berkata, minal kabair indallahi ta'ala ayyastasibbar rajulu liwalidihi. Salah satu dari dosa besar, kata Abdullah bin Amr bin As, adalah seseorang yang menyebabkan orang lain menghina orang tuanya. Karena dia menghina orang tua dari orang tua itu, orang itu lalu kemudian orang itu akhirnya menghina kedua orang tuanya. Apa bedanya hadis ini dengan hadis yang sebelumnya? Substansinya sama, bedanya kalau dalam pendekatan ilmu mustalah hadis, maka hadis yang pertama tadi dikenal dengan istilah terminologi hadis marfu'. Kenapa? Karena ungkapan itu langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka hadis marfu' itu adalah sesuatu yang langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan atau ketetapan. Sementara hadis yang kedua ini yang diambil, yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ini
adalah masuk dalam kategori hadis mauquf. Yaitu apa? Dinisbatkan langsung ucapan ini kepada sahabat. Tapi jadi bukan Rasulullah SAW yang mengatakan, tetapi sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As yang mengatakan ini. Nah, ini yang kemudian dikenal dalam ilmu mustalah hadis disebut dengan hadis mauquf. Jadi yang namanya hadis itu ada banyak jenisnya. Pembagian hadis dilihat kepada siapa dinisbatkan terbagi menjadi 4. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, ketika dinisbatkan kepada Allah, maka itulah yang kemudian dikenal dengan istilah hadis qudsi. Maka kita kenal hadis qudsi. Redaksinya biasanya hadis qudsi itu adalah Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Maka kita temukan seperti dalam kitab Arba'un An-Nawawiyah. Arba'in Nawawiyah itu ada hadis qudsi. Juga dalam kitab-kitab hadis yang lain. Contoh hadis qudsi adalah Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku terhadapku. Itu hadis qudsi. Yang kedua tadi, hadis marfu' ketika dinisbatkan kepada Nabi. Lalu yang ketiga, ini hadis yang tadi dinisbatkan kepada sahabat. Ketika misalnya qala Abu Hurairah atau qala Umar bin Khattab, qala Abu Bakar Siddiq, ucapan, perbuatan maupun persetujuan dinisbatkan kepada sahabat seperti hadis ini, sami'a Abdullah ibnu Amr ibnu As yaqul, maka ini namanya hadis mauquf. Dan yang keempat, yang terakhir, yang dikenal dengan hadis maqtu. Apa itu hadis maqtu? Ketika dinisbatkan kepada tabi'in. Maka sampai pada tabi'in, baik berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan, maka itu disebut dengan hadis maqtu. Dan ada ulama-ulama yang khusus menghimpun al-maqtu'at. Hadis-hadis dari fatwa tabi'in ini ada. Seperti kitab Al-Musannaf yang ditulis oleh Imam Ibn Abi Syaibah. Itu banyak didominasi hadis maqtu. Yaitu ketika dinisbatkan kepada tabi'in. Baik ucapan maupun perbuatan maupun persetujuan atau ketetapan. Nah, inilah 4 jenis hadis. Dan udah terakhir, kepada tabi'in bagaimana? Nggak ada udah. Inilah yang dikenal dengan istilah salafun saleh. Kita sering mendengar istilah salaf. Salafun saleh itu berhenti pada generasi tabi'in. Nah, setelah itu tabi'in dan seterusnya itu tidak dianggap salafun saleh. Itu pendapat jumhur ulama. Nah, apapun itu yang ada di hadapan kita hadis mauquf ini sama, mempertegas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwa termasuk dosa besar adalah kita menjadi penyebab orang lain menghina orang tua kita. Oleh karena itu harus hati-hati, waspada, jangan sampai memancing atau memprovokasi orang menghina ayah atau ibu kita. Na'udzubillah. Karena apa? Karena itu juga termasuk minal kabair, dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semuanya dari perbuatan dosa. Apapun itu, termasuk tentu kita perlu lebih hati-hati lagi, terutama ketika itu berhubungan dengan kedua orang tua kita. Maka tidak ada pilihan lain kepada kedua orang tua kecuali benar-benar birrul walidain, buat baik, dan menutup rapat-rapat pintu-pintu peluang-peluang yang menjadikan orang tua kita menjadi objek hinaan, objek cemoohan, objek celaan, termasuk juga objek candaan. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.